kali ini. Apa? Ngobrol manis dan santai. Nah, tempat ini akan membahas berbagai topik yang menarik dari sudut pandang yang kadang kita tuh nggak pikirkan gitu loh. Nah, kita sebelum memulai acara ini, kita mau lihat satu berita yang menjadi perbincangan ya, khususnya di dunia kesehatan. Nah, kita lihat dulu beritanya. Iya, sobat sehat, para dokter dan peneliti terus berupaya memahami bagaimana tumor berkembang dalam tubuh manusia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah memprediksi seberapa cepat tumor akan tumbuh sehingga terapi dapat diberikan pada waktu yang tepat. Menariknya nih, prediksi tersebut ternyata tidak hanya melibatkan ilmu kedokteran, tapi juga matematika, khususnya persamaan diferensial. Lalu bagaimana matematika dapat membantu dokter memprediksi pertumbuhan tumor? Untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir dua narasumber yang spesial. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Nah, berita yang sangat menarik bukan? Pasti pemirsa itu pada bertanya-tanya gitu ya. Oh, ternyata pertumbuhan tumor itu tuh berkaitan dengan matematika. Oleh karena itu, hari ini akan ada dua narasumber yang sangat keren dan hebat yang akan menangani perbincangan kita pada kali ini, yang akan membahas bagaimana ya matematika itu dapat membantu dokter untuk memprediksi pertumbuhan tumor. Oleh karena itu, saya akan mengundang dua narasumber saya. Ada Pak Putra dan Ibu Cynthia. Boleh silakan masuk. Ya, itu ya. Nah, hari ini udah ada nih dua narasumber yang hebat dan keren. Tapi kita penasaran kayak namanya sebenarnya siapa? Boleh kayak kita berkenalan dulu dengan kedua narasumber kita ini. Boleh mungkin dari Ibu? Oke, perkenalkan nama saya Cynthia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sisi medisnya. Wah, keren banget, ada Bu Cynthia yang akan menjelaskan dari sisi medisnya. Nah, kalau Bapak boleh perkenalan Pak? Oke, perkenalkan nama saya Pak Putra. Nanti saya akan membantu menjelaskan dalam matematikanya. Oh, keren sekali, ada Bu Putra yang akan menjelaskan dalam konsep matematikanya. Nah, tadi kan sebenarnya kami sudah memberikan video ya atau berita cuplikan tentang tumor gitu ya. Tadi Bapak Ibu sudah menyimak ya? Sudah. Nah, jadi sini sebenarnya saya tuh juga penasaran gitu kan, kayak kita tuh sering dengar kata tumor gitu, tapi kita nggak tahu apa sih itu sebenarnya tumor. Bisa nggak sih dijelasin gitu secara biologisnya atau medisnya gitu? Siap. Nah, jadi tumor ini itu adalah sel yang sebenarnya dia membelah diri tapi secara tidak terkendali. Nah, kalau misalnya pada tubuh normalnya nih, sel itu tuh tahu kapan dia harus membelah, kapan dia harus bertumbuh, dan kapan dia sebenarnya harus mati gitu kan. Nah, namun pada tumor ini mekanismenya itu terganggu sehingga selnya itu bisa bertumbuh jauh lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Nah, kemudian akibatnya ini juga ukurannya itu akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Berarti yang menjadi perhatian dokter itu bukan hanya tentang ukuran tumor saat ini ya, tapi bagaimana ukuran itu akan berubah di masa depan gitu. Nah, betul sekali nih, karena ukuran tumor itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh dari pasien, sehingga tindakan medis yang dilakukan dokter juga perlu dilakukan. Oh, seperti itu ya. Jadi, apakah semua tumor itu tumbuh dengan kecepatan yang sama, Bu? Nah, tidak ya. Jadi pada tahap awal itu tumor ini akan biasanya bertumbuh tuh dengan sangat cepat karena ini tuh masih punya cukup ruang, nutrisi dan oksigen yang membantunya untuk bertumbuh di tubuh pasien. Nah, namun ketika ukurannya semakin membesar, maka sebenarnya sumber daya yang ada tersebut tuh mulai terbatas dan pertumbuhannya itu mulai melambat. Oh, jadi pertumbuhan tumor itu dinamis ya? Jadi tidak selalu tetap ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Oleh karena itu, dokter perlu melakukan tindakan medis. Nah, tapi tindakan medis yang dilakukannya ini bisa aja lebih cepat, bisa aja lebih lama. Oh, jadi begitu ya. Nah, kalau bicara soal prediksi nih ya, saya langsung teringat matematika nih pastinya dong, ya kan? Gimana nih Pak Putra? Apakah di sinilah ada persamaan diferensial yang mulai berperan? Karena saya dulu ingat pernah belajar persamaan diferensial di kuliah gitu. Dan sekali Bu Pau, jadi persamaan diferensial itu digunakan ketika kita ingin mempelajari bagaimana suatu besaran itu berubah terhadap waktu. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Cynthia tadi juga. Nah, dalam kasus ini besaran yang kita amati itu adalah tumornya.
Nah, secara matematis itu bisa dituliskan sebagai dt per dv. Nah, artinya itu laju perubahan volume tumor terhadap waktu. Oh, jadi begitu ya Pak Putra. Jadi kalau boleh disederhanakan nih, ini seperti mengukur seberapa cepat tumor bertambah besar. Benar sekali Bu Pau. Dan model umum pertumbuhan tumor itu dapat ditulis sebagai dt per dv sama dengan V dikali PV dikurang dv. Nah, V itu adalah volume tumor tadi, sedangkan PV itu adalah laju pertumbuhan sel, sedangkan dv itu adalah laju kematian sel. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Jadi kita bisa lihat ya perubahan ukuran tumor itu ditentukan oleh jumlah sel yang bertambah dikurangi jumlah sel yang mati ya Pak? Benar Bu Pau, karena itu model matematika ini sangat berkaitan dekat dengan kondisi biologis yang sebenarnya. Oh, jadi rumus ini tuh bukan muncul begitu saja loh teman-teman semua. Ya, benar sekali. Model tersebut dibuat berdasarkan pengamatan biologis terhadap pertumbuhan tumor. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Tadi kan saya dengar tuh ada beberapa model yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan tumor. Apakah benar begitu Pak? Benar Bu Pau, dan secara umum ada 3 model sebenarnya yang sering digunakan. Nah, ini menarik sekali sih dan saya sendiri penasaran. Boleh nggak sih Pak dijelaskan satu persatu? Boleh. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan model eksponensial. Nah, model eksponensial ini memiliki rumus dt per dv sama dengan a kali v. Nah, model ini mengasumsikan bahwa semua sel selalu aktif membelah dan tidak ada keterbatasan nutrisi. Akibatnya itu tumor akan terus tumbuh tanpa batas. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi tumornya tuh belum sadar ya kalau ternyata tubuh itu punya keterbatasan gitu Pak. Benar Bu, kurang lebih begitu. Karena model ini itu sebenarnya hanya cocok pada tahap awal pertumbuhan tumor. Jadi model kedua itu adalah model logistik. Nah, dia ada sedikit perbedaan lah sama model eksponensial. Dia itu memiliki rumus dt per dv sama dengan a kali v dikali 1 kurang v per k. Nah, di sini tuh udah terdapat parameter k atau yang disebut carrying capacity atau kapasitas maksimum lingkungan. Nah, jadi semakin mendekati nilai k, pertumbuhan tumor itu akan semakin lambat. Jadi begitu ya Kak ya. Jadi kayak di sini tuh ada semacam batas kemampuan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan tumor gitu ya. Benar sekali Bu. Nah, model yang ketiga itu adalah model Kapers. Nah, dia itu memiliki rumus dt per dv sama dengan a kali v dikali ln k per v. Nah, model ini menunjukkan pertumbuhan cepat di awal, tetapi pelambatannya lebih tajam. Karena itu model ini dianggap paling sesuai dengan data pertumbuhan tumor. Dan ini paling sering digunakan di dalam dunia medis. Jadi model yang dipilih itu akan mempengaruhi hasil dari prediksi begitu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Jadi itulah mengapa pemilihan model ini sangat penting. Wah, pembahasan kita ternyata semakin menarik sekali ya. Dan saya tuh juga penasaran gitu ya. Kalau kita mau lihat contoh nyatanya tuh apakah boleh Pak? Boleh. 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 Saya merasa nantangin profesor gitu. Masuk ke contoh nyata kasus gitu lah. Misalkan nih ada pasien dengan volume tumor awalnya itu sebesar 2 cm kubik. Nah, bagaimana matematika itu dapat memprediksi ukurannya setelah beberapa hari? Apakah itu bisa, Pak? Oh, boleh banget Bu. Boleh dijelaskan. Untuk mempermudah kita gunakan yang model yang pertama aja tadi ya Bu ya, model eksponensial. Boleh Pak. Nah, kan tadi model eksponensial itu memiliki rumus dt per dv itu sama dengan a kali v. Nah, kita harus menggunakan metode pemisahan variabel dulu nih kunci. Bu Pau, untuk mendapatkan solusinya. Nah, kan dia dt per dv sama dengan a kali v. Dia ada variabel v dan variabel dt dan dta. Nah, nanti kita pisahkan variabelnya akan mendapatkan solusi, yaitu vt sama dengan v0 kali e pangkat at. Nah, teman-teman bisa lihat rumus ini sini bagaimana cara penjelasannya. Nah, volume awalnya kan tadi diketahui yang dikasih Bu Pau 2 cm kubik. Iya, betul. Nah, laju perubahannya misalkan lah, laju perubahannya kita kasih 0,3 per hari. 0,3 per hari aja ya. Kecil ya. Ya, kecil. Ya. Kita ingin mengetahui seberapa banyak ukuran tumor itu dalam 5 hari ke depan. Nah, kita tinggal masukin nih dalam rumus yang udah kita dapat tadi. Jadi V5 itu sama dengan 2 kali E pangkat 0,3 atau laju pertumbuhannya dikali dengan harinya.
Kalinya kan tadi 5, berarti 2 dikali E pangkat 1,5. Nah, hasilnya itu 8,96 cm3. Oh, jadi begitu ya Pak Putra. Tadi saya sangat-sangat mengikuti gitu ya. Dan ternyata dalam waktu 5 hari ukuran tumornya itu meningkat dari 2 cm pangkat 3 menjadi hampir sekitar 9 cm pangkat 3 ya Pak ya? Benar Bu, artinya itu ukurannya itu meningkat hampir 4 kali gitu loh. Iya ya, betul sekali. Tadi saya kayak, wah ternyata pertumbuhannya itu sangat cepat gitu. Wah pemirsa, ternyata memang tumor itu bisa loh dihitung menggunakan, prediksinya itu bisa dihitung menggunakan matematika, khususnya itu dalam persamaan diferensial. Nah, tadi kan Pak Putra udah banyak nih sharing gitu ya, udah menunjukkan model-model matematika apa yang digunakan. Sekarang kita mau lihat ke medisnya gitu, ke Ibu Cynthia-nya gitu ya. Nah, Ibu, apa sih manfaat informasi seperti yang seperti ini bagi dokter gitu? Oke, nah ya pasti informasi ini tuh menjadi sangat penting ya dan sangat-sangat menolong rekan-rekan medis dalam menangani pertumbuhan tumor ini. Nah, dengan kita tahu nih prediksi akan pertumbuhan tumor, maka dokter itu bisa menentukan kapan terapi itu harus diberikan kepada pasien, kapan operasi itu harus dilakukan, dan kapan pengobatan itu harus dimulai, sehingga nanti akan ada yang namanya strategi pengobatan yang lebih cepat dan tepat. Nah, selain itu, model matematika ini juga bisa bantu nih para dokter dan orang-orang yang meneliti bagian pertumbuhan tumor ini untuk mengevaluasi nih efektivitas dari berbagai metode yang dilakukan dalam pengobatan dan penanganan untuk pasien yang menderita tumor. Wah, ternyata menarik banget ya. Dari sini pun saya bisa menyimpulkan bahwa memang matematika itu tidak menggantikan dokter, tapi membantu dokter untuk mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya Bu ya. Benar sekali Bu Paula. Nah, matematika ini menjadi alat bantu yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat menolong dalam dunia kesehatan. Wah, ternyata teman-teman obrolan kita hari ini tuh sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dari berita yang kita lihat di awal tadi loh, ternyata pertumbuhan tumor itu tidak hanya dapat dipelajari hanya melalui ilmu kedokteran gitu, tapi juga dapat melalui ilmu matematikanya nih. Jadi melalui persamaan diferensial, kita dapat memodelkan bagaimana ukuran tumor berubah terhadap waktu dan membuat berbagai prediksi yang sangat berguna. Nah, prediksi tersebut dapat membantu nih para dokter dan tenaga-tenaga medis dalam memahami perkembangan penyakit dan menentukan tindakan medis yang tepat nih dalam menangani pasien. Wah, jadi di sini saya sebagai presenter ya, itu dapat menyimpulkan ya bahwa persamaan diferensial itu bukan hanya sekumpulan rumus yang dipelajari di kelas nih waktu kita sekolah dulu, tapi konsep ini itu memiliki peran yang nyata dalam dunia kesehatan, khususnya untuk memahami dan memprediksi yaitu pertumbuhan tumor. Nah, sayang sekali ya pembicaraan kita harus selesai di sini, Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada Pak Putra dan Ibu Cynthia atas penjelasannya. Semoga pemirsa di rumah juga dapat menikmati perbincangan kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Saya Paula Tiani. Saya Muhammad Hari Saputra Jaga. Saya Cynthia. Sampai jumpa di obrolan santai.